Sementara itu, Amerika Serikat terbuka untuk semua alat jika Tiongkok menyerang Taiwan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Rabu waktu setempat. Amerika Serikat memantau upaya menggunakan kripto untuk menghindari sanksi, serta mengacu pada sanksi terhadap Rusia. Untuk mengulasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Indonesia, Eva Marieva, langsung dari Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Amerika Serikat, Mbak Eva. Ya, selamat pagi Mary dan para pendengar di MG Radio. Mbak Eva, kalau saat ini di Amerika Serikat ini bagaimana sih sikapnya terhadap Rusia yang masih melakukan invasi terhadap Ukraina ini, Mbak? Nah, ini kan ada informasi akan ada sanksi tambahan di pekan ini. Update-nya seperti apa, Mbak? Ya betul, jadi pemerintah Amerika sebetulnya sudah mengenakan baru saja beberapa jam lalu mengenakan sanksi tambahan itu terhadap putri Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga seorang oligarki atau orang yang kuat atau orang dekatnya Presiden Putin juga yang diduga selama ini telah ikut memberikan dana dan juga bantuan material kepada mereka-mereka yang ingin memisahkan diri dari Ukraina yang disebut sebagai Republik Rakyat Donetsk begitu. Dan dia juga diketahui sudah membeli beberapa media di Eropa untuk mencoba mempengaruhi pandangan orang dengan melakukan propaganda Rusia begitu. Nah hari ini Jaksa Agung Merrick Garland memutuskan untuk menyita semua aset yang ada di Amerika dan juga mengingatkan mereka-mereka yang berhubungan dengan oligarki dan putri Putin ini untuk hati-hati karena bisa dikenai sanksi yang sama. Karena memang invasi Rusia ke Ukraina ini tampaknya jauh dari Amerika, tapi dampaknya ke seluruh dunia kan, termasuk ke Amerika. Tidak bisa dipungkiri bahwa dampak paling luasnya adalah ikut mendorong inflasi yang ada di Amerika. Kita tahu kalau yang disebut inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Yang paling terasa bagi warga di Amerika dengan kenaikan dengan inflasi Rusia itu adalah kenaikan harga BBM. Ini semua orang menjerit. Semua orang yang tadinya bisa ngisi bensin cuma $20, $30 karena harga bensinnya lumayan relatif murah, apalagi sekarang udah mau mulai musimnya lebih hangat begitu. Sekarang 2 kali lipat. Jadi walhasil orang hati-hati sekali kalau ingin mengisi bensin di pom bensin atau memilih untuk mobilnya ya dipajang aja gitu bensin, kalau di rumah aja orang memilih naik kendaraan umum lagi. Baik. Selain kenaikan harga BBM, ini harga apa saja nih Mbak Eva yang mengalami kenaikan harga di Amerika Serikat? Ya, secara keseluruhan hampir semua barang naik ya, karena ini inflasi di Amerika ini kita bisa bilang yang terburuk dalam 40 tahun. Jadi totalnya sekarang 7,9% tingkat inflasi di Amerika. Sementara tingkat pengangguran justru stabil di 3,6%. Jadi tingkat pengangguran tampaknya tidak didorong oleh inflasi karena justru kita pernah mengalami tingkat pengangguran yang besar sekali ketika COVID baru mulai terjadi bulan Maret 2020. Nah itu tingkat pengangguran kita tinggi sekali, hampir 15%, 14,8% pada waktu itu. Nah sekarang ini sudah mulai turun stabil dan di kisaran 3,6 saya bilang. Yang paling tinggi justru ada di ibu kota Washington DC dan di Puerto Rico, di satu negara bukan negara bagian, satu wilayah yang masih masuk merupakan wilayah Amerika begitu. Jadi inflasinya yang besar. Nah gara-gara inflasi yang tinggi ini hampir semua barang kebutuhan pokok naik. Mungkin nggak terasa kalau mereka-mereka yang punya pendapatan tetap yang stabil ya, misalnya mereka yang kerja di perusahaan swasta yang memang pendapatannya tuh kita bilangnya 1% dari total orang Amerika lah. Tapi kalau mereka yang berpendapatan menengah ke bawah, ini berasa sekali karena hampir seluruh income mereka itu habis untuk groceries ya, untuk barang-barang kebutuhan pokok, untuk sembako. Saya bisa kasih contoh beberapa nih, karena kebetulan kita di sini apalagi masyarakat Indonesia ya, yang juga karena itu terpukul sekali berasa lah, misalnya kayak susu yang tadinya cuma $2 1 galonan, sekarang bisa jadi 3,6, jadi hampir 2 kali lipat harganya gitu. Apalagi roti naiknya sedikit-sedikit ya, 50 sen, $1. Tapi ada yang naik berlipat ganda seperti misalnya daging, baik daging sapi maupun ayam. Terutama karena ini lagi, ada masalah lagi berikutnya nih Mbak Messi. Selain dari invasi Rusia ke Ukraina, kita juga belum pulih benar dari COVID-19. Ada lagi masalah baru yaitu flu burung. Jadi ada beberapa peternakan di Amerika yang dilanda flu burung. Walhasil
banyak ayamnya harus dimusnahkan, di bumi hanguskan. Nah, akhirnya harga ayam naik total di Amerika. Jadi banyak faktor yang membuat inflasi akhirnya tinggi sekali 7,9% saat ini. Masih. Berarti kenaikan harga ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Mbak ya, di Amerika Serikat sudah terjadi lebih dahulu. Iya. Dan kalau boleh tahu Mbak, bagaimana respon masyarakat di sana melihat harga BBM tadi yang sudah naik signifikan, harga kebutuhan pokok juga naik. Nah, ini respon masyarakatnya seperti apa, Mbak? Ya, tentu menyikapinya dengan berbagai cara juga. Jadi kalau untuk tadi harga bensin yang naiknya luar biasa, orang memilih menurunkan jenis bensin yang mereka pakai. Biasanya pakai premium, ya pakai yang standar aja gitu. Karena yang premium udah melonjak jauh ke di atas $4 ke atas, ya 4,8, $5 begitu. Jadi mereka pakai yang standar. Kalaupun mentok nggak bisa menggunakan bensin atau nggak mampu untuk membeli bensin yang standar, ya akhirnya orang memilih untuk naik kendaraan umum. Kebetulan kendaraan umum di Amerika itu di setiap sudut kan tersambung ya, mau kita mau naik bis kota, mau naik kereta api ada. Cuman ya memang nggak nyaman karena kan biasanya naik mobil ya tinggal naik udah. Terus kalau naik bis sekarang kita mesti jalan jauh dulu nih ke halte bisnya. Atau kalau dari halte bis mau naik ke kereta api begitu juga, naik bisnya bisa berjam-jam. Saya kasih contoh nih, saya misalnya mau ke kantor, sekarang kalau naik bisnya jadi 1 jam, habis itu naik kereta apinya 40 menit. Padahal kalau naik mobil 30 menit sampai gitu. Tapi ya orang hitung-hitungan kan daripada bayar bensin gila-gilaan, akhirnya naik kendaraan umum. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, orang juga mulai menyikapi untuk beli barangnya hati-hati. Jadi bukan yang dulu tuh nggak hati-hati, cuma kalau sekarang kalau misalnya bisa beli telur yang satu lusinnya 12, lebih murah kalau kita beli isinya 20 butir misalnya, ya orang akan beli yang lebih banyak kan yang bisa dia tahan lama begitu. Atau belinya di kotak-kotaknya lebih kecil, di porsi yang lebih sedikit lagi. Banyak caranya sih untuk mengakali inflasi ini. Ya. Nah, kalau respon dari pemerintah sendiri seperti apa Mbak untuk karena ini kan inflasinya tidak tiba-tiba 7,9%, tapi naik secara gradual mulai dari 3%, 5%, dan sekarang ini 7,9%. Nah, ini upaya dari pemerintah karena inflasi sudah terlalu tinggi ini seperti apa Mbak? Yang paling terasa adalah ketika Bank Sentral Amerika itu pada pertengahan Maret lalu menaikkan tingkat suku bunga. Ya. Jadi tingkat suku bunga dinaikkan 0,25%, dan katanya ini akan naik selama 6 kali di tahun 2022 ini. Ini sebetulnya sudah diprediksi oleh banyak orang karena tingkat suku bunga di Amerika itu sempat 0 pada 2020 ketika terjadinya COVID-19. Ketika itu Bank Sentral maupun pemerintah ya bekerja sama itu ingin supaya semua orang bisa tetap stabil dulu, nggak perlu terlalu membingungkan untuk bayar uang sewa rumah, uang cicilan mobil, misalnya segala rupanya, makanya tingkat suku bunganya dibikin 0. Nah sekarang mulai dinaikin sedikit-sedikit hingga menjadi 0,20% naiknya, dan berarti suku bunga sekarang ini 1,75 sampai 2%. Nah kalau naiknya bakal 6 kali ini diperkirakan bakal sampai 1,5% kenaikan, jadi lumayan tinggi. Di satu sisi kebijakan Bank Sentral maksud saya disambut baik oleh pasar bursa, jadi mau dia Standard & Poor's 500, Nasdaq, Dow Jones itu semuanya menyambut baik ketika pemerintah memutuskan menaikkan tingkat suku bunga. Tapi rakyatnya yang menjerit nih, karena itu akan berimbas kepada cara mereka untuk membayar hutang ya, kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, berarti kan naik semua tuh, berarti ini yang harus diakali lagi oleh warga. Oke. Baik, Mbak Eva, terakhir saya dengar pemerintah Amerika Serikat akan merilis cadangan minyaknya. Ini apakah betul Mbak, dan apakah sudah terjadi? Harga BBM mungkin terasa sudah mulai turun. Nah ini gimana Mbak Eva? Ya, pemerintah Amerika sudah mulai meloloskan atau mengeluarkan cadangan minyak strategis yang kita punya. Memang, dan ini akan diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Sudah mulai terasa di pom-pom bensin. Jadi kenaikan bensin yang saya sempat laporkan dulu ketika di MG Radio, dan satu malam kita pernah naik bensin sampai $1, sampai orang terengah-engah begitu. Nah sekarang udah mulai ditahan, jadi sekarang di kisaran $4,5 aja. Tadinya tuh tembus sampai mau ke $5. Dan jangan lupa nanti di setiap negara bagian tuh punya tingkat harga bensin yang berbeda-beda ya. Nggak satu harga gitu. Jadi ya California dengan DC dengan Puerto Rico tuh bisa beda-beda harganya. Tapi berkat diloloskannya cadangan minyak strategisnya Amerika, kenaikan harga di pom bensin itu bisa ditahan. Oke, sekarang berarti di $4,5 ya Mbak, hampir ke $5. Sebelum ini bisa setinggi berapa Mbak? Paling tinggi harga bensin di Amerika Serikat?
Di California pernah sampai $6 ya. Ini mengejutkan karena biasanya paling $2. Nggak pernah ya, kalaupun naik ya $3 itu udah paling maksimum. Ini hampir 2 kali lipat. Dan tadi sama seperti di Indonesia, kenaikan bensin itu korelasinya langsung tajam ke kenaikan harga kebutuhan pokok. Jadi begitu itu naik, semua yang lain ngikutin tuh. Padahal belum tentu juga sih. Karena ini karena permainan pasar juga, right? Karena pasar sebetulnya sudah punya stok pangan sudah sejak lama. Bahkan sebelum bensin naik, mereka udah punya stok. Jadi mereka ikutan profitasinya aja sebetulnya, ya nggak sih? Saya juga mikirnya begitu, Mbak. Karena kalau misalkan bensin naik, mungkin logistik ongkosnya juga naik, semuanya naik. Jadi ikut-ikutan harga yang lainnya juga naik, Mbak. Nah, aku juga pengen tanya soal kondisi pengangguran, Mbak. Kan ini sempat membaik signifikan ya dari tahun 2020 ke 2021. Apa yang menyebabkan pengangguran sekarang stuck, Mbak? Nggak makin membaik seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu, Mbak Eva? Iya, kita juga dapat laporan terbaru kalau klaim jumlah orangnya. Jadi di Amerika ini baiknya adalah ketika orang menganggur atau dia diberhentikan bekerja atau jumlah hari kerjanya tadinya misalnya 5 hari kerja lalu diberhentikan menjadi cuma 1 hari 2 hari kerja, maka mereka boleh mengklaim apa yang disebut sebagai tunjangan pengangguran. Nah, ini yang menarik adalah ketika inflasi kita tinggi sekali 7,5%, tapi jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran itu tetap rendah, malah minggu lalu itu terendah sejak tahun 1969. Jadi dalam 52 tahun terakhir ini paling rendah. Kan lucu ya, kalau di Indonesia barangkali kita inflasinya naik, orang yang nganggur juga makin banyak gila-gila. Ini ini orang yang nganggurnya malah turun gitu tingkat terendah. Jadi jumlah orang yang mengklaim tunjangan pengangguran sudah bisa dapat tunjangan dari pemerintah itu turun jadi 187.000 orang, jauh dibandingkan tahun-tahun atau sebelum COVID, sebelum sekalipun ya. Saya nggak tahu korelasinya gimana, karena bisa kita tanyakan pada ekonom barangkali kenapa inflasi yang tinggi itu tidak membuat kita punya pengangguran tinggi gitu, karena tetap rendah. Tapi bisa juga karena Bank Sentral menurunkan banyak sekali stimulus ya, dan juga kan tunjangan pengangguran tetap diberikan kepada mereka yang mengklaim terpaksa menjadi pengangguran di saat sekarang ini. Baik. Kita akan lanjutkan nih ngobrol-ngobrol kita tadi mengenai inflasi, Mbak. Kalau kita lihat sekarang kan harga tinggi di Amerika Serikat, BBM naik signifikan meskipun beberapa kebijakan sudah diambil untuk bisa membuat harga ini naiknya tidak terlalu signifikan. Nah, Mbak, ini bagaimana nih dampaknya terhadap popularitas dan juga elektabilitas pemerintahan Biden di tengah warga Amerika Serikat saat ini, Mbak? Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya kalau popularitasnya Presiden Joe Biden ini terus menurun, terutama sebetulnya jauh sebelum terjadinya serangan atau invasinya Rusia ke Ukraina. Jadi memang sempat naik tinggi sekali ketika Biden dianggap berhasil mengatasi COVID-19, terbukti dengan ada vaksin yang bisa diberikan secara gratis kepada warga, misalnya lalu mendorong warga untuk mau divaksinasi 2 kali atau vaksinasi penuh lengkap dengan booster pertama dan sekarang sudah mulai yang kedua ya. Jadi ketika itu sempat bagus sekali tingkat persetujuan publik atau approval rate-nya Presiden Biden. Tapi setelah Amerika mengalami glitch begitu ketika terjadinya perebutan kekuasaan di Afghanistan, lalu Amerika menarik mundur seluruh pasukan Amerika, lalu penarikan mundur itu kacau balau sehingga sempat ada serangan menewaskan belasan warga atau tentara Amerika. Itu mulai turun tuh approval ratingnya Presiden Biden sampai sekarang ini ketika terjadi inflasi 7,9%, terjadi kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, dan ketidakmampuan warga untuk bisa membayar cicilan rumah, mobil dan sebagainya. Jadi kalau saya bisa kutip beberapa jajak pendapat, yang paling sering ditunggu-tunggu itu adalah Quinnipiac University ya. Itu approval rate-nya Biden itu turun sekarang menjadi 38% aja, padahal tahun lalu atau di Desember lalu sempat sampai 41%. Juga kalau kita melihat Ipsos atau Rasmussen Report itu juga sampai segitu. Jadi sekarang ini approval ratingnya Biden itu kira-kira antara 38 sampai 42-43%. Nggak jelek-jelek amat sih dibanding presiden sebelumnya ya, tapi tetap aja mengkhawatirkan karena sebentar lagi November tuh kita akan ada pemilu selah atau pemilihan untuk memilih anggota DPR lagi. Jadi bisa kebayang deg-degannya Partai Demokrat nih kalau misalnya Biden nggak bisa segera memperbaiki approval rate-nya ya atau tingkat popularitasnya begitu nggak sih? Oke, Mbak Eva, kalau kebijakan Amerika Serikat yang diambil oleh Presiden Biden ini terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina ini sebenarnya apakah disukai juga oleh warga di Amerika Serikat atau seperti apa nih, Mbak?
Ya, ini salah satu keberhasilannya juga cara Biden mengkomunikasikannya kepada publik begitu ya. Jadi ketika orang tadinya cuma dianggap sebagai sebuah konflik kemanusiaan bahwa ada krisis dan krisis itu nggak cuma Ukraina, sebetulnya kita punya banyak sekali krisis mulai dari Afghanistan, Suriah, Yaman, dan warga Amerika biasa-biasa aja karena memang warga Amerika selalu lebih mengutamakan kepentingan dia di dalam negeri dibandingkan di luar. Jadi ketika ada isu krisis kemanusiaan tapi di dalam negeri kita menghadapi kenaikan BBM, kenaikan harga makanan, ya orang lebih peduli dengan kenaikan BBM dan makanan dibanding mikirin orang-orang di luar Amerika misalnya kayak gitu ya. Nah tapi cara Biden mengkomunikasikan pada publik bahwa ini yang diserang adalah demokrasi, ini adalah sebuah negara merdeka yang diserbu oleh Rusia. Nah publik jadi mulai perhatian dan akhirnya menaruh simpati besar sekali karena terbukti Presiden Rusia Volodymyr Zelensky itu bicara beberapa kali di depan Amerika, di depan Kongres Amerika, di depan sidang umum PBB, bahkan di acara Grammy Awards, Mercy. Jadi Anda bayangkan sebuah acara selebriti yang tadi cuma hura-hura aja ya, tiba-tiba orang bisa serius juga untuk mikirin konflik kemanusiaan yang ada di Ukraina. Jadi cara komunikasinya yang baik membuat dukungan publik pada cara Amerika mengatasi krisis itu meningkat, Mercy. Baik, Mbak Eva, kalau kemarin saya juga sempat baca-baca nih Mbak, apakah betul kalau ada usulan untuk menambah sanksi kepada Rusia dengan cara ban impor dari batu bara dari Rusia. Nah ini apakah perkembangannya seperti apa nih Mbak sampai saat ini? Iya, sebelumnya kan memang sudah ada larangan impor untuk seluruh produk energinya Rusia ya, gas dan minyak bumi. Saya belum bisa konfirmasi apakah batu bara juga sudah akan di-ban, tapi yang pasti memang akibat dari pemblokiran gas dan minyak itu membuat Amerika tentu mengalami kekurangan minyak dan gas bumi, dan ini dicoba Amerika untuk cari dengan bantuan dari negara-negara sekitar, termasuk mungkin dari Indonesia juga. Begitu juga dengan batu bara. Saya pikir banyak negara-negara yang bisa saling cover, saling backup satu sama lain ketika ada satu negara lain yang membutuhkan sih, Mercy. Nggak langsung panik gitu ya, nggak sih ya. Baik, Mbak Eva, kalau masalah konflik Rusia-Ukraina ini kan memang memakan banyak korban jiwa, khususnya warga sipil. Apakah Amerika Serikat juga turut mengirimkan bantuan kemanusiaan, Mbak, atau mengirimkan peralatan perang ke Ukraina untuk membantu mengusir Rusia? Nah ini bantuannya seperti apa sih kontribusinya Amerika Serikat ke konflik Rusia-Ukraina ini? Ya, kalau bantuan resmi yang diberikan pemerintah Amerika ke Ukraina itu memang sudah luar biasa besar. Dalam arti ini tampaknya untuk mengganti keinginan banyak orang supaya Amerika mengirimkan pasukan ya. Jadi kita punya pasukan memang standby siaga di beberapa negara yang merupakan bagian dari anggota NATO, tapi tidak ada satu tentara pun yang ada di Ukraina dikirim ke Ukraina. There's no boots in the ground kata Biden gitu waktu itu. Tapi kita mengirimkan bantuan yang luar biasa besar untuk membantu rakyat Ukraina, baik bantuan kemanusiaan maupun bantuan persenjataan, kendaraan dan alat yang dibutuhkan oleh tentara Ukraina untuk membela diri. Tapi di sisi lain yang menarik saya pikir untuk diketahui pendengar kita, banyak organisasi-organisasi sipil yang juga mengirim bantuan secara pribadi atau institusi per institusi, jadi nggak ada urusan dengan negara ya. Di tempat saya tinggal di Virginia misalnya ada yang mengumpulkan topi-topi hangat, baju hangat untuk anak-anak, karena kita lihat bagaimana ketika warga Rusia lari menyelamatkan diri ke arah barat ya untuk masuk ke Polandia, itu mereka bawa pakaian seadanya, bahkan anak-anak kecil nggak punya topi dalam keadaan dingin, jadi dikumpulin. Ada juga yang mengorganisir diri, ini lucunya nih, ini bekas tentara, jadi veteran-veteran perang yang tadinya memang ada di tempat pernah ditempatkan di Eropa, mereka mengorganisir diri untuk berangkat sama-sama ke Ukraina untuk membela rakyat Ukraina. Jadi mereka yang nyiapin diri sendiri untuk mengorganisir diri perang sana. Meskipun nggak terlalu didukung oleh pemerintah juga, karena ini berarti kan pasukan sipil ya. Jadi kalau ada apa-apa nyusahin pemerintah juga nih kalau sampai mereka diculik atau kenapa-napa, tapi mereka nggak peduli, katanya nggak apa-apa. Yang penting kita kepingin untuk bela rakyat Ukraina ketika negara nggak bisa masuk ya biar kami yang masuk. Jadi mereka pergi nih. Jadi banyak yang dilakukan oleh warga biasa, warga kebanyakan warga sipil maupun pemerintah untuk membela atau membantu Ukraina mengatasi invasi Rusia.
Baik, Mbak, ini kita juga berharap semoga konfliknya cepat selesai, memakan banyak korban jiwa dan efeknya juga sangat negatif nih ya Mbak, harga-harga komoditas naik signifikan, inflasi di mana-mana di Sampai ke Amerika Serikat Indonesia dan kalau juga kita kan? lihat Ya, inflasi di Indonesia juga mulai merangkak naik nih Mbak. Nah, ada nggak sih pesan dari betul. Mbak Eva untuk pendengar kita di Indonesia ini terkait mungkin dengan inflasi karena kita mulai merasakan inflasi yang cukup tinggi akhir-akhir ini, sementara Amerika Serikat sudah terlebih dahulu nih. Ada nggak pesan-pesan dari Mbak Eva untuk masyarakat yang mendengarkan MG Radio pagi hari ini? Enggak lah, aku nggak pesen, aku malah sebetulnya kalau kita di Indonesia jauh lebih lebih nyamannya tuh dalam arti kita Heeh, itu kan punya banyak sekali UKM ya, usaha kecil menengah kita heeh. tuh luar biasa besar. Dan warga kita di Indonesia itu sangat guyup. Ingat ya, kalau ada satu tetangga yang Mhm, kenapa-kenapa, pasti yang lain juga bakalan segera membantu. mhm. Just in case kalau kita nggak punya apa-apa di rumah untuk berusaha buka warung Indomie juga jadi itu ya, Betul. bikin gorengan di bawah jadi. Nah itu nggak bisa dilakukan di Amerika, kan nggak mungkin saya kalau Oke. misalnya harga inflasi tinggi terus udah deh gue jualan teh botol deh atau bikin soto ayam depan rumah gitu, nggak mungkin, itu pasti akan didatengin komunitas ini untuk dikenai pajak lah apa segala lupa. Jadi Oke. tetap kondisi di Indonesia tuh jauh lebih nyaman, lebih lebih guyup, lebih satu sama lain saling saling bantu dibandingkan di sini yang ya nggak, saya bilang lulu gue nggak juga gitu sih, cuman Heeh. ya nggak seguyup di Indonesia gitu loh, Mbak Messi. Terasa juga gitu kan? Iya sih Mbak, berarti ini salah satu keuntungan negara berkembang ya Mbak. Kita tuh masih sangat berkembang dan Iya, potensi usahanya masih besar. Tapi kalau di Amerika Serikat ini sudah sangat rigid ya benar. aturan-aturan untuk buka usaha, untuk UMKM dan lain-lain ini sudah develop gitu, well develop. Sementara di Indonesia ini masih banyak kesempatan sebenarnya untuk tetap Betul, bertahan betul, di saat-saat krisis seperti ini. betul. Kita bangga lah sama pemerintah kita di sana ya. Baik. Mbak Eva, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kita Sama-sama bisa Messi. ngobrol-ngobrol dan tahu lebih dalam mengenai kondisi di Amerika Serikat terkait dengan inflasi di negara tersebut, bagaimana usaha pemerintah Amerika Serikat di sana, dan juga bagaimana posisi Amerika Serikat sekarang terhadap konflik Rusia Ukraina. Thank you banget Mbak Ya, Eva, sukses, sama-sama. sehat selalu Mbak. Besok kita Sampai ngobrol-ngobrol lagi ketemu topik lagi yang di lainnya. acara MG Radio selanjutnya ya Mbak. Ya, makasih Messi. Makasih pendengar NJ. Ya, terima kasih Mbak.